Sekaligus bakal capres Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan relawan Gibran Jokowi, wali kota Solo yang juga putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dipanggil PDI Perjuangan. Tak lama setelah itu, Gibran pun santap malam bersama bakal capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Hingga saat ini, saudara, suara relawan Jokowi pun terbagi. Kemana kode arah dukungan Joko Widodo hingga saat ini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Saya didadak di Kopassus, didadak. Mantan Kopassus terdadak. Saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Sejumlah relawan Jokowi dan relawan Gibran deklarasi dukung Prabowo Nyapres di Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun bertemu empat mata. Usai dampingi Prabowo bertemu relawan, Gibran dipanggil DPP PDIP. Ada apa dan sejauh ini kemana arah dukungan Jokowi secara pribadi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari sejumlah relawan Jokowi dan relawan Gibran. Dukungan ini disampaikan saat Prabowo bertemu empat mata dengan Gibran Rakabuming dan relawan di Solo, Jawa Tengah sambil menikmati jamuan angkringan dan wedangan. Prabowo mengaku kaget dapat dukungan baca pres dari relawan Gibran dan relawan Jokowi di Jateng dan Jatim. Saya didadak di Kopassus, didadak. Mantan Kopassus terdadak. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Oh, gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus Bapak dari relawan untuk mendengar. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Bertepatan usai mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dipanggil oleh DPP PDIP ke Jakarta. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah. Sehari setelahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Gibran dalam acara yang digelar Komite Nasional Paralimpik Indonesia dan makan malam bersama. Dalam pertemuan ini, Ganjar tak bilang spesifik terkait dukung-mendukung dalam Pilpres. Kerja kan saya harus kerja dulu untuk Jawa Tengah. Maka kalau urusan relawan-relawan itu ya nanti kita atur waktunya. Yang juga jadi perhatian, 5 hari setelah Gibran makan malam dengan Prabowo, Presiden Joko Widodo bertemu Prabowo Subianto sekitar 1 jam di Istana Bogor, Kamis lalu. Soal ada tidaknya kaitan dengan Pilpres, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko bilang ini terkait hubungan kerja antara Presiden dan menterinya. Antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menterinya tentu Pak Prabowo
kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Sementara itu, relawan pro Jokowi akan mengumumkan nama paket pasangan bakal Capres-Cawapres pada Rakernas sekitar bulan Oktober mendatang. Sejumlah pasangan masuk dalam bahasan projo, antara lain Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, dan Prabowo Erlangga. Kita membutuhkan beberapa nama tadi disebut di sini kan, ada Pak Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo, Prabowo Erlangga, dan sebagainya. Begitu loh. Nggak ada pembahasan mengenai penyatuan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya Pak ya? Lah ya pokoknya kan kita berusaha menyatukan lah. Menyatukan, menyejukkan. Supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk lah. Kita nggak mau lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi gitu kan. Menyatukan dalam satu pasang atau? Ya apapun, makanya saya udah bilang ini takdir, nanti semua takdirnya. Hasil survei terbaru Litbang Kompas Mei 2023 menunjukkan persaingan 3 bakal capres yang semakin sengit. Elektabilitas Prabowo Subianto 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%. Sementara elektabilitas Anies Baswedan dengan 13,6%. Litbang Kompas membaca sejumlah momentum politik jadi faktor yang memperketat persaingan elektabilitas antar kandidat. Memang tidak dimungkiri bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya soal Piala Dunia U20 itu masih meninggalkan dampak gitu. Data tangkapan kita melihat bahwa memang dari orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu hanya 63% yang bertahan setelah kasus tersebut mencuat. Nah ini kemudian yang menimbulkan adanya fenomena aliran suara juga. Sekitar 12%-an itu kita tangkap mengalir suaranya ke Pak Prabowo. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tapi kita lihat juga bahwa mungkin bisa dibilang posisi Pak Ganjar itu ketika dipotret melalui survei ini sudah posisi yang bounce back. Mau tidak mau, kita juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PDI ya pada April waktu itu mendeklarasikan beliau juga membantu Pak Ganjar untuk mendapatkan momentum nih. Jadi kita ngelihatnya bukan semerta-merta ini posisinya naik, ini posisinya turun, tapi ini adalah horse race ya yang masih ongoing dan momentumnya ini sama-sama dapat. Ini yang jadi membuat kontestasi ini semakin kompetitif. Oke. Manuver sana-sini jelang Pilpres makin ramai, tampak dan tak terhindarkan. Yang pasti ramai-ramai di tingkat elit jangan sampai melupakan tugas di akar rumput yang semestinya jadi kerja utama. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.